Assalamualaikum. Oke, pada sore hari ini di sharing session with Mami Reni, aku akan ditemani dengan Bu Dokter Dewi. Kita akan membahas seputar kehamilan, yaitu menjaga kehamilan di masa pandemi ini ya. Hai, Assalamualaikum. Malam, halo, Bu hai. Dokter. Apa kabar? Aduh, sibuk ya Bu ya? Alhamdulillah, sok sibuk tepatnya, Mas. Bu Dok, sebelum mulai boleh perkenalan dulu nih sama teman-teman yang join. Boleh, boleh. Apa tuh ya perkenalannya? Tadi udah disebut juga sama Mami Reni. Saya Dewi Primasari. Ini teman sekolah dulu ya kita sama Mami Benar. Reni. Saat ini saya sehari-hari sih bertugas di Dinas Kesehatan Kota Bandung tepatnya. Ya. Itu mungkin perkenalannya ya. Nah, Bu Dok kan ini bergerak kan di bidang kesehatan gizi itu ya, bidang kesehatan keluarga dan gizi. Keluarga dan gizi, ya. Tapi kan sore ini kita akan membahas khusus tentang kehamilan sehat ya, Bu Dok. Ya, jadi saya sehari-hari itu tugasnya di seksi kesehatan keluarga dan gizi. Karena kesehatan keluarga, jadi itu yang dikelolanya itu mulai dari siklus kehidupan, mulai dari sebelum menikah, jadi calon pengantin, menikah, hamil, bayi, balita, anak, remaja, sampai usia lansia juga. Gizinya juga itu kami kelola hari-hari gitu kalau di seksi kesehatan keluarga dan gizi. Kesehatan keluarga dan gizi. Jadi kalau misalnya mau konsul tentang gizi pun bisa ya, Bu ya? Tapi khusus untuk yang mau menikah, yang mau hamil, atau bisa umum juga, Bu Dok? Nah, jadi kalau di Dinas Kesehatan kami tidak berhubungan langsung kan ya dengan masyarakat, dengan pasien, tapi sifatnya seperti ini, kita ngobrol-ngobrol, diskusi. Kalau yang ingin konsultasi langsung tentang permasalahan gizi, itu usia berapapun bisa datang ke puskesmas. Karena di puskesmas itu ada tenaga-tenaga gizi yang terlatih, itu bisa memberikan konsultasi gizi, mulai dari kalau anaknya susah makan, atau misalnya ada yang apalagi kalau misalnya nih usia kita yang remaja gini ya, remaja itu misalnya sudah punya kolesterolnya tinggi, asam urat, Iya. atau kadang-kadang kita sudah ada juga ya teman-teman yang punya penyakit misalnya hipertensi. Nah, itu juga bisa konsultasi gizi dengan teman-teman di puskesmas. Kita punya 80, ada 80 puskesmas sekota Bandung. Jadi mangga silahkan nanti teman-teman mengakses puskesmas yang ada terdekat dari tempat tinggalnya. Nah, itu ya teman-teman, bisa konsultasi langsung, tinggal menghubungi ke puskesmas terdekat. Tapi sesuai dengan topik hari ini ya Bu Dok, kita kan akan membahas seputar kehamilan sehat ya Bu Dok. Apalagi terutama di masa pandemi ini tentunya berbeda ya menjaganya dibanding dengan masa-masa normal. Tapi Bu Dok, sebenarnya kehamilan yang sehat itu tuh yang seperti apa sih Bu Dok? Ya, jadi kenapa kita hari ini saya waktu di kontak sama Mami Reni, kenapa kita mau membahas pandemi? Nggak apa-apa. Kenapa kita minta di masa pandemi? Karena banyak pembatasan-pembatasan yang terjadi di masa pandemi ini kan ya. Jadi di tahun kemarin itu akhirnya banyak ibu hamil yang khawatir untuk datang ke
bidan, ke dokter, ke puskesmas, klinik atau rumah sakit karena takut nanti di sana di tempat pelayanan itu misalnya di situ nanti takut tertular gitu ya misalnya. Mm-mm. Tapi sebenarnya tidak usah khawatir karena di fasilitas kesehatan itu sudah diterapkan perbedaan alur. Jadi dibedakan antara yang infeksi dan yang non infeksi, yang sakit dan yang sehat. Ibu hamil ini kan sebenarnya sehat ya. Ya. Jadi kondisi tertentu yang sebenarnya sehat perlu untuk konsultasi itu untuk memastikan bahwa memang kehamilannya sehat. Nah, bicara kehamilan sehat itu banyak faktor yang bisa kita lihat. Jadi biasanya nanti dilihat mulai dari pertambahan berat badan ibunya, perkembangan janinnya, kemudian juga kondisi fisik ibu. Jadi kita itu di pelayanan kesehatan, ibu-ibu bidan, dokter yang memeriksa ibu hamil, itu ada standar tertentu dan itu diperiksa semua. Mulai dari tekanan darahnya juga harus normal, kemudian tinggi apa lingkar perut ibunya karena lingkar perut itu menggambarkan kira-kira bagaimana kondisi janin. Kalau di dokter barangkali kan bisa dengan USG ya dilihat gitu. Tapi kalau teman-teman di puskesmas atau di Bu Bidan itu biasanya dipantaunya dengan ukuran-ukuran dari lingkar perut, tinggi fundus ibunya. Kemudian juga diperiksa lab sampai kita harus tes darah. Semua ibu hamil dites gula terutama gitu ya. Jadi tes darahnya itu salah satunya selain periksa HB, HB itu jangan sampai ibu hamilnya KD ya, jangan sampai ibu hamilnya kurang darah. Kemudian juga diperiksa darah lengkap yang lainnya, dilihat ada resiko infeksi atau tidak. Kemudian juga tes gula itu tadi, karena saat ini ternyata banyak sekali kita di usia produktif yang menderita penyakit tidak menular ya, seperti darah tinggi, tadi diabetes. Nah, jadi dan itu kalau menimpa ibu hamil akan berbahaya bagi kehamilannya, juga akan mengganggu kesejahteraan janin. Jadi harus kita periksa tuh tekanan darahnya, dipastikan gula darahnya juga normal gitu. Ya, jadi kondisi tubuh fisik ibu benar-benar diyakinkan. Nah, itu yang kita katakan kehamilannya sehat gitu. Jadi indikator dari kehamilan yang sehat itu adalah pada saat setelah dites itu ya Bu ya, apakah Ya, angkanya itu sesuai dengan apa sih patokan ada yang standar sehat, normal. standar Ya, normalnya ya. ya. Jadi Kemudian kita harus lihat perkembangan janinnya juga, pertambahan berat badan ibu pun diperhatikan. Kemudian keluhan-keluhan lain ibu. Jadi kematian ibu dan bayi itu masih menjadi masalah di negara kita. Di Kota Bandung juga. Nah, penyebab terbanyaknya itu biasanya kalau dulu karena perdarahan. Jadi ibu hamil saat melahirkan biasanya kemudian berperdarahan banyak dan itu tidak bisa diatasi menyebabkan kematian. Tapi saat ini penyebab kematian itu bergeser. Jadi sekarang itu penyebab kematian terbesar adalah hipertensi atau darah tinggi. darah tinggi. Iya, jadi darah tinggi dalam kehamilan itu saat ini menjadi penyebab terbanyak dari hipertensi, dari kematian ibu. Kematian. Nah, kalau ibunya kematian ibu akibat hipertensi itu juga akan berpengaruh buruk. Kalau ibunya punya hipertensi, berarti nanti aliran darah ke plasenta, ke rahim juga kan terhambat. Jadi biasanya resiko kepada bayinya itu pertumbuhan janinnya terhambat. Nanti berat badan saat lahirnya jadi rendah. Kalau berat badannya kurang, resiko nanti bayinya juga saat lahir pun tumbuh kembangnya terhambat. Kita kan ingin bayi yang dikandung itu sehat gitu ya. Jadi memang ibu hamil harus dijaga benar-benar karena saat ini kondisi hipertensi pada ibu hamil kejadiannya makin meningkat gitu. Hmm. Dan tentunya mungkin kalau hipertensi itu dipengaruhi sama asupan makanan kali ya Bu ya. Salah satunya Aye. walaupun Aku bener. Salah satunya makanan, walaupun Mm-mm. pada kondisi tertentu yang kita katakan preeklamsi. Nah, itu kalau preeklamsi itu jadi ibunya sebelumnya tidak punya darah tinggi, tapi darah tingginya terjadi karena
pengaruh dari kehamilan. Itu ada yang dikatakan kita sebut preeklamsi. Nah, itu sampai saat ini penyebab pasti kenapa sih ibu hamil ini bisa jadi darah tinggi padahal tidak ada riwayat sebelumnya, Mm-mm. itu penyebab pasti sampai hari ini tidak belum diketahui pasti. Tapi banyak Oh. faktor, ada resiko, misalnya ada Mm-mm. kelebihan berat badan, kemudian Mm-mm. dari usia ibu itu juga ada faktor risikonya ya, tapi penyebab pasti sampai hari ini belum diketahui. Oh. Eh, Berat badan kan tadi hubungannya dengan asupan ya, asupan makanan. Jadi Ya. memang ibu-ibu sebelum hamil sebaiknya menjaga agar berat badannya eh, Eh, apa stabil ideal apa? gitu ya. Ya, Ideal. sebelum hamil. Nah, tadi kan memang penyebab penyebab pastinya itu dari kita berbicara tentang penyebab yang sering terjadi itu adalah hipertensi ya, Bu Dok. Nah, jadi ini untuk di-sharing juga. Jadi untuk mencegah hipertensi itu terutama untuk ibu-ibu hamil itu gimana, Bu Dok? Ya. Eh, Hipertensi juga sampai hari ini kan penyebab kenapa seorang yang ini hipertensi, yang ini tidak, itu kita tidak Mm-mm. ketahui, tapi tidak diketahui dengan pasti. Tapi yang bisa kita sebutkan Ya. adalah faktor resiko. Ya, jadi kalau faktor resiko salah satunya yang tidak bisa kita hindari dan ada yang bisa kita hindari. Yang tidak bisa dihindari itu misalnya adalah keturunan ya, karena kan penyakit darah tinggi juga itu faktor genetiknya ada, itu tidak bisa kita hindari. Tapi yang bisa kita hindari itu mulai dari pola hidup biasanya. Pola hidup itu antara lain dari aktivitas fisik, pola makan, istirahat, dan stres. Nah, itu agak sulit Nah, itu ya yang terakhir, stres agak kelola sulit. Dan stres. kadang-kadang kita nggak menyadari kalau sebenarnya badan kita ini lagi stres ya, badan dan pikiran tuh Ya, ya, Bu Dok. Itu yang ya, susah. seringkali seperti itu. Kita tidak bisa menghindari stres, tapi itu bagaimana yang bisa kita hindari adalah bagaimana mengelola stres supaya tidak merusak ke badan gitu ya. Nah, jadi mulai dari pola makannya seimbang, kemudian yang sehat. Jadi memang kita harus mulai mengurangi makanan-makanan kemasan, makanan-makanan olahan yang banyak pengawet karena itu tinggi garam ya, tinggi natrium, itu resiko meningkatkan darah tinggi. Kemudian aktivitas fisik kan kita disarankan untuk tetap aktif bergerak karena saat ini kebanyakan kita kan pola hidupnya sih sedentary life ya. Nggak ada dong di antara kita yang nggak punya aplikasi untuk Iya, pesan makanan instan itu. bener. Jadi kan gampang banget gitu hidup. Nah, tapi Gampang eh, banget. itu tidak boleh bikin kita terlena. Kita tetap harus ya mengupayakan gimana caranya aktif bergerak, menyempatkanlah di sela-sela aktivitas kita untuk tetap berolahraga gitu ya. Mm-mm. Kemudian juga istirahat. Eh, Kadang-kadang kalau emak-emak itu kan kita punya me time-nya itu di akhir hari ya gitu setelah seharian aktivitas. Jadi kadang-kadang punya baru sempat me time di akhir hari. Terus Mm-mm. sekarang lagi musim drakor pula ya, terus Betul, penasaran, itu jadi mager. mengurangi waktu tidur kayaknya. Nah, itu juga harus kita kelola lah bagaimana caranya supaya walaupun kita tetap punya me time, tapi waktu istirahat tetap harus penting gitu. Nah, itu ya teman-teman, bagaimanapun juga kita harus memperhatikan pola gizi hidup sehat itu apalagi di masa kehamilan ini ya. Nah, Bu Dok, di masa kehamilan ini apa sih yang harus dilakukan terutama di masa pandemi ini nih, Bu Dok, Ya, untuk menjaga eh, kehamilan tersebut? ya, jadi yang pertama yang penting adalah merencanakan kehamilan. Jadi kita harapkan semua ibu yang hamil itu memang sudah merencanakan kehamilan. Kenapa penting kita merencanakan? Karena kalau sudah merencanakan berarti kan si ibu teh sadar saya akan menyiapkan diri untuk hamil. Tentu yaitu tadi memastikan dirinya sehat, dimulai dari sebelum menikah itu sekarang Puskesmas sudah membuka layanan. Kita juga sudah kerjasama dengan seluruh KUA bagi yang Muslim dan juga dengan Disduk Capil bagi yang non-Muslim. Sekarang bagi adik-adik yang akan mendaftarkan pernikahannya itu harus sudah diperiksa dulu di Puskesmas. Nah, nanti di Puskesmas itu juga diperiksa lengkap semua
baik yang pria maupun yang calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita, karena kita harus pastikan dua-duanya sehat. Nah, itu setelah itu baru kita rencanakan kehamilan. Kemudian setelah hamil, begitu mengetahui tanda-tanda Ya. hamil, yang paling gampang kan telat haid gitu ya. Kemudian di tes pack, itu segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat, ke bidan, ke dokter, ke klinik, puskesmas, rumah sakit, mangga. Karena penting sekali untuk melakukan pemeriksaan di trimester 1 di awal kehamilan. Nanti itu dokter akan meriksa semua lagi secara lengkap, termasuk pemeriksaan USG. Jadi sebenarnya pemeriksaan USG itu penting sekali dilakukan di trimester 1. Sementara biasanya kan kalau dulu kebanyakan kita ibu-ibu periksa kehamilan itu di trimester akhir karena pengen tahu jenis Iya, kelamin bukan? pengen tahu jenis kelaminnya, bener. Saya juga penasaran. Yang ditanya adalah dok, jadinya apa gitu ya? Padahal sebenarnya yang paling penting itu kita periksa di trimester 1. Karena itu memastikan bahwa kondisi usia kehamilannya, kemudian perkembangan janinnya seperti apa. Jadi penting kalau kita di awal kehamilan langsung memeriksakan, jangan kadangkala ya gitu karena pengalaman di lapangan dan tidak bisa dipungkiri di kita itu masih banyak berlaku kata orang tua sahur sepuh Ya, baheula ya, gitu ya. bener-bener. Ya, jadi kadang-kadang itu teh engke ada ulah waka di parios ayeuna teu acan ieu pamali atau apa gitu ya. Nah, itu apa namanya? Stigma seperti itu harus mulai kita tinggalkan karena yang penting yang justru begitu merasa hamil langsung diperiksa karena memastikan ibunya sehat, kemudian juga bagaimana kondisi janin di awal gitu. Wajib periksa di trimester 1. Nanti setelah periksa itu lengkap. Ini saya punya mau berbagi dengan ibu-ibu hamil. Kita punya namanya buku KIA. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, Nah, buku buku KIA, Kesehatan Ibu KIA, dan Anak. Kesehatan Ibu Oke. dan Anak. Ini edisi terbaru Ya, 2020 kemarin. ya. Jadi di buku ini sudah sangat lengkap apa saja yang harus dilakukan ibu selama kehamilan. Ini ada tersedia di seluruh puskesmas di Kota Bandung gratis boleh. Jadi buat Oh, boleh. ibu-ibu yang hamil, Ya. mangga Mm-mm. silahkan datangi puskesmas, periksa, nanti semua dapat buku ini. Buku ini ada sisi ibu, ini kelihatan ya, tuh, sisi Ya, ibu. Kalau ya. dibalik, tereng, ini sisi anak. Keren kan? Ya. Jadi ini buku Ya, ya. bisa berlaku sampai nanti anak usia 5 tahun. Di sisi, sekarang kita bahas sisi ibu. Di sisi ibu, Ya. ini ada di halaman pertama tuh ada gambar, ada stiker dulu. Nah, stiker ini nanti ibu biasanya ditanya nih sama Bu Bidan, kehamilan Ya. berapa, haid terakhir kapan, kemudian nanti rencana mau melahirkan di mana, golongan darah, karena tadi kan kita ingat ya salah satu penyebab kematian ibu itu karena perdarahan. Jadi Ya. disiapkan kalau amit-amit semoga tidak butuh darah, ibu sudah tahu golongan darahnya apa. Karena kadang-kadang ada sih ibu-ibu yang belum tahu kan ya golongan darahnya apa. Termasuk nanti mau melahirkan di mana, termasuk sudah punya BPJS belum, gitu. Karena persalinan bisa di cover oleh BPJS gitu ya. Jadi Ya. ibu-ibu kan maksudnya dan si ayah gitu, si bapak nggak usah khawatir, Ya. aduh nanti saya harus ngumpulin berapa nih untuk biaya persalinan kalau sudah punya BPJS gitu. Ya. Kemudian nanti, nah ini ada hasil-hasil pemeriksaan apa saja yang harus diperiksa oleh ibu. Ini yang memastikan nanti setelah diperiksa sama Ibu Bidan, Ibu Bidan akan bilang, oh ini sudah bagus, ini normal. Kemudian di sini, di buku ini juga ada apa yang harus dilakukan oleh ibu untuk menjaga kehamilan sehat tadi itu. Ini. Ada edukasi-edukasi yang bisa dibaca. Jadi Lengkap ya, Bu nanti, ya. iya ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang hamil datang ke puskesmas, diperiksa dan minta buku ini, dibaca bukunya. Ya. Ya di sela-sela waktu lah, ya di sela-sela waktu sambil
pekerjaan rumah tangga sambil nonton drakor, sekali-sekali dibaca. Karena ini cuma Ya. sedikit kok. Mm, Sambil hamil kan 9 bulan ya, di mm, sela-sela itu bisa sambil dibaca. Ini bahkan ada cara bagaimana pola makan. Tadi ya, kan Mbak Mira ini nanya ya, ya gimana nih betul. makannya kalau Mm, selama hamil, apa yang harus dimakan, ya. asupan gizinya seperti apa, itu ada di buku ini. Kebayang Mm, ya, jadi keren banget, lengkap banget bukunya. Bahkan aktivitas fisik yang boleh dilakukan apa yang ya, tidak membahayakan kondisi betul. ibu. Kemudian kalau tanda bahaya kan kematian ibu tadi masih banyak, masih menjadi masalah kadangkala karena ibu tidak tahu bahwa Mhm. oh ternyata ini teh bahaya, misalnya keluar cairan, Ya, ini mah sudah waktunya mau melahirkan, tidak apa-apa, biasa aja. Atau pas di awal kehamilan muntah-muntah, ada biasa eta mah ngidam, muntah-muntah, mual, padahal ternyata kan itu muntahnya sebenarnya sudah berlebihan dan akhirnya kekurangan lah nutrisi baik ibu maupun janinnya gitu. Nah ini kita juga ada tanda mhm. bahaya pada kehamilan itu apa saja. Ya, Jadi saya sih minta nitip buat ibu-ibu semua yang hamil kemudian mhm. juga merencanakan kehamilan, minta buku KIA-nya ke Ya, puskesmas mhm. karena itu sudah lengkap sekali. Kemudian nanti setelah bayinya lahir, nanti ada yang sisi anak. Sisi anak juga itu menceritakan bagaimana pertumbuhan anak, kemudian juga stimulasi stimulasi anak supaya anak tumbuh Mhm. kembangnya normal, itu juga ada di buku ini dengan lengkap Ya. gitu. Nah, mengenai kehamilan ini sendiri, Bu Dok, kan olahraga boleh ya? Boleh. Olahraga kayak apa sih, Bu Dok, biar kita tetap sehat? Ya, justru ibu hamil disarankan untuk tetap tetap aktif bergerak, karena kalau untuk kehamilannya yang sehat, Mhm. fisik ibunya juga kan harus fit ya, dan kondisi Mhm. fit itu kita dapatkan dengan badan yang terus aktif bergerak. Jadi tetap Mhm. harus aktif bergerak. Mhm. Kalau yang sebelumnya sudah biasa olahraga Mhm. dan setelah diperiksa ke dokter atau ke bidan diyakinkan memang kehamilannya aman, itu boleh tetap dilakukan. Misalnya, ada saya sebelum hamil sudah biasa lari, jogging, atau sesepedahannya. Kalau Mhm. sekarang makan Lagi diusulnya musim. sesepedahan. Ya, nah itu silahkan. Begitu setelah diperiksa, makanya penting banget ya begitu dari Mhm. awal juga apa diperiksa dan Mhm. sehat, itu silahkan tentu, tapi ibu juga harus mengetahui batasnya. Jadi kalau biasanya bisa misalnya berapa sih 30 kilo atau apa, saya nggak Mhm. pernah sesepedahan jadi nggak hafal, mungkin nanti sesepedahannya yang sekeliling rumah aja, tapi tetap bisa dilakukan. Yang biasa misalnya sudah biasa renang karena selama hamil terus sehat, itu boleh. Pada prinsipnya ibu hamil harus tetap aktif bergerak. Kemudian bisa join di kelas-kelas hamil nih, senam hamil, senam-senam Mhm. hamil yang ada di biasanya di klinik, di rumah sakit, puskesmas juga biasanya kalau di luar sebelum era pandemi kita juga bikin loh, ada kelas ibu yang Ya. diselenggarakan puskesmas, dan di kelas ibu itu juga kita biasanya memperagakan mengenai senam hamil, karena kan senam hamil juga bagus itu peregangan, kemudian bagaimana pengaturan nafas saat bersalin nanti gitu ya, untuk Ya. mempermudah persalinan. Jadi aktivitas fisik olahraga yang sudah biasa dilakukan silahkan diteruskan. Kalau misalnya memungkinkan, coba dilihat ada tidak rumah sakit atau klinik atau puskesmas yang menyelenggarakan senam hamil, boleh. Atau kalau tidak, sepertinya kan sekarang banyak ya di Mhm. YouTube atau apa yang Ya. senam hamil yang ringan-ringan, itu boleh. Dan jangan lupa aktivitas fisik harian di rumah tetap tetap dilakukan. Mhm. Boleh nyapu, ngepel yang ringan-ringan Mhm. gitu. Nah, itu jadi jangan males ya ibu-ibu, bumil-bumil. Tetap kita harus gerak, tetap kita harus olahraga, tapi memang jangan terlalu diforsir, tapi disesuaikan Ya, dengan kondisi kita yang lagi hamil gitu ya Bu Dok ya ya. jangan jangan sampai high impact gitu ya. Ulah ulah macet teuing weh pokoknya mah. Standar Nah, olahraganya mah sama aja. Kan kita juga disarankan 20-30 menit sehari tuh ya.
tiga sampai 5 kali seminggu. Itu sama ibu hamil juga boleh melakukan aktivitas fisik begitu 20 sampai 30 menit sehari, 3 sampai 5 kali seminggu. Gitu. Intensitasnya Nah, sama. ya, betul. Itu mengenai olahraga yang bisa dilakukan oleh ibu hamil. Mengenai makanan sehubungan dengan gizi pada masa kehamilan itu ya Bu Dok, makanan seperti apakah yang boleh dan tidak boleh dimakan selama kehamilan? Ya, kalau makan saat ini kita punya yang namanya isi piringku. Saya nggak nyiapin nih yang isi piringku, tapi nanti bisa di search sama teman-teman. Jadi prinsipnya Ya, itu satu piring, jadi ya, porsi makan kita termasuk sama ibu hamil itu kita bagi ya. 3. Sepertiga pertama adalah eh, apa namanya teh karbohidrat, makanan pokok. Jadi Ya, karbohidrat boleh nasi, kentang, mie, roti itu sepertiga ya. pertama. Sepertiga yang kedua kita isi sayur. Nah, loh, dibaliknya. Di sana sayurnya mas sahe sendok ya, nasi nang Iya. risol. Ternyata tidak loh. Jadi piring sekali makan itu ya, kita porsi satu Ya, kali makan itu. ya. Sepertiganya itu sayur. Sepertiga yang terakhir kita bagi 2 lagi. Setengahnya eh, Daging, protein, protein. ya protein hewani, nabati Ya, silahkan. Sepertiganya lagi buah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat setengahnya mah sayur dan buah ya. betul. Dan sebaiknya pada ibu hamil memang harus banyak mengkonsumsi sayur karena sayuran ini terutama yang hijau kan tinggi zat besi. Zat besi itu pencegah ibu supaya tidak anemi karena Ya. kalau ibunya kurang darah kan resiko gitu. Hmm. Jadi prinsipnya itu dulu, makan satu porsi itu isi piringku, kemudian sisanya adalah mengatur porsi. Ibu hamil sebaiknya makan dalam porsi makan yang sedikit tapi sering gitu. Jadi boleh sampai sehari itu dan 3 kali makan besar terbagi antara 3 kali makan besar dan Ya. 2 kali nanti selingan. Selingannya tetap Snack. upayakan yang sehat ya, snack sehat, tinggi protein juga karena protein diperlukan terutama di trimester awal untuk pembentukan janin. Itu organ-organ janin itu membutuhkan protein. Jadi di awal kehamilan upayakan asupan protein kita itu tinggi. Kadang-kadang kan di awal teh lagi mabok ya, gitu. Iya, lagi Biasanya kan males-males lagi makan justru Budok gimana males-males tuh? makan kan, ya. Nah itu memang perlu kita siasati, yaitu tadi biasanya dengan porsi makan yang sedikit-sedikit, tapi sering. Jadi mungkin 3 sampai 4 jam sekali itu ada yang makan, yang masuk, tapi upayakan jangan karbo. Gitu. Hmm. Seringnya kan tiga Ya, empat 3 atau 4 jam sekali teh sabang cing aci aci itu peracian itu ya iya. segala ci itu kan. Nah itu kan karbo aja dan Heeh. karbo kita butuh karbo tapi bukan yang dominan apalagi kalau Ya, hamil jadi tetap upayakan ngemilnya yang sehat. Sekarang kan banyak ya biskuit-biskuit sehat, ya. kemudian juga asupan yang proteinnya juga tidak harus eh, ikan, daging, tapi kacang-kacangan itu juga kan itu tinggi Oh, iya protein iya. juga ya. Bubur kacang hijau itu jelas Iya. lah ya. Ya. Kemudian kacang merah, ya kalau yang agak ini almond seperti itu. Nah, jadi porsinya sedikit supaya tidak merangsang ibunya mual Mhm. tapi lebih sering. Jadi memastikan ibunya masuk. Sayur juga tetap upayakan masuk, buah silakan. Kalau pantangan Ya. secara umum sih sebenarnya yang harus dihindari untuk ibu adalah Ya. makanan yang apa ya tidak bersih lah gitu ya, tidak terjamin. Ya. Jadi upayakan memang tidak seperti lalap-lalapan, terutama Oh, kalau makan di luar ya. yang Karena mentah-mentah kan ya Budok ya lalapan. karena kita tidak tahu resiko misalnya apakah dicuci dengan bersih gitu ya. Kecuali memang menginginkan sendiri, apa namanya, menyediakan sendiri di rumah, kita yakin kebersihannya gitu. Jadi makanan prinsipnya sih tidak ada makanan yang dipantang selama Ya. kita yakinkan makanan itu
sehat dan bersih. Kecuali tadi misalnya ibunya diperiksa, oh ternyata punya darah tinggi, atau oh ini kok ada resiko kayaknya kadar gulanya sudah hampir melewati batas. Nah, itu baru jadi di dalam tanda kutip penyesuaian pengaturan. Saya sih nggak suka bilang pantang, soalnya orang-orang Ya, kita kalau bilang pantang justru penasaran, makin dibilang jangan makin semakin dipantang penasaran. semakin penasaran nyoba Iya, ya Bu. iya. Jadi yang benar itu adalah pengaturan gitu. Jadi Ya, eh, nggak boleh makan anu asin-asin. Ya boleh sih sedikit gitu, tapi kan diatur gitu. Bukan berarti tidak jambal boleh. roti asin, nikmat pisang Ah, nenta. aduh, sarang sambal lalap. Dan kamu hanya ya gitu. Jadi kalaupun nanti ada yang harus diatur gitu ya. Nah, itu memang karena kondisi kesehatan ibu. Tapi secara umum kalau ibunya sehat, kehamilannya sehat, tidak ada pantangan yang khusus untuk ibu hamil. Eh, Kalau kayak makanan instan itu kan semua ya, bukan hanya ibu hamil, Ya, kita pun harus mengurangi gitu betul. ya. Iya, begitu. Nah, jadi yang penting makanannya itu bersih dan kalau bisa diolah sendiri ya sendiri aja. Jadi yakin ya Bu Dok kalau makanan yang kita Ya, olah itu memang sudah bersih karena matangan kita sendiri ya. iya. Nah, Bu Dok, tapi kan karena ini lagi pandemi nih Bu Dok, di mana yang sehat pun harus minum vitamin atau menjaga imun badan biar biar kuat, biar sehat ya Bu Dok. Nah, untuk ibu hamil sendiri ada treatment khusus nggak untuk menjaga kehamilan, terutama ya di masa pandemi ini yang si imun tuh memang harus terjaga dengan baik, Bu Dok, buat ibu hamil gimana? Iya, ya sama sih seperti kita yang tidak hamil, ibu hamil itu tentu resikonya lebih tinggi ya gitu, karena kan Iya. eh, ibu-ibu hamil rentan terhadap penyakit. Jadi memang sebenarnya sih kalau kita dari kesehatan menganjurkan ibu hamil menjalankan prinsip 5M itu dengan benar. Kan lima, sekarang kan tiga, dulu kan 3M ya. Ya, tiga. Masker, cuci tangan, menjaga jarak. Sekarang kita ini 5M termasuk dengan mengurangi apa namanya mobilitas yang Kerumunan. tidak perlu. Intinya mas cicing di imah gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita menyarankan ibu hamil sebaiknya sih mengurangi aktivitas keluar rumah dan interaksi yang tidak perlu karena ibu hamil bagaimanapun rentan terhadap paparan infeksi. Betul. Itu yang pertama. Selain itu, bagaimana menjaga imun? Ya menjaga imun dengan prinsip yang standar kayak tadi menjaga makan, pola makannya dijaga, asupan makanannya yang bergizi, yang sehat, aktivitas fisik, kemudian istirahat cukup, yang agak harus mungkin perlu upaya keras mengurangi asap rokok. Jadi kalau ada anggota keluarga yang merokok, Ya. upayakan diminta jangan merokok dekat ibu hamil, jauh-jauh gitu ya. Kemudian juga istirahat cukup dan mengelola stres karena seringkali pengaruh hormonal ibu hamil yang bergejolak itu kan mempengaruhi Ya. ya gitu. Nah, jadi ibu hamil juga harus belajar mengelola stres dan ini butuh dukungan keluarga. Jadi kenapa kalau dari di Puskesmas kami Ya. menyelenggarakan kelas ibu itu juga meminta kehadiran anggota keluarga. Jadi bukan hanya ibunya, misalnya ada orang tuanya, bukan atau suaminya gitu ya. Karena ibu butuh dukungan support keluarga untuk memastikan ibunya sehat, imun ibu juga Ya. terjaga. Gitu. Jadi libatkan keluarga. Tadi saya minta tolong ibu-ibu jangan lupa dibaca buku KIA-nya. Itu suaminya Ya, juga betul. dibaca. Suaminya diminta Ikut untuk membaca baca juga tuh juga. biar tahu. Ya. Tuh. Jadi pinter dua-duanya, ibunya pinter, bapaknya juga pinter, dan bapak suami jadi tahu apa yang harus suami lakukan dalam menghadapi istrinya yang sedang hamil. Tuh. Nah, itu ya teman-teman ya. Boleh yang mau bertanya sama Ibu Dokter, silahkan ketik di komen ya teman-teman. Dan jangan lupa buku KIA itu ya Bu ya, KIA ya. Itu bisa Ya, didapatkan secara gratis di puskesmas semua terdekat. puskesmas. Betul. Pada saat periksa tinggal diminta aja ya Bu. Iya, Nah, di pasti situ dikasih sih gitu. ya.
Semua Mm-mm. ibu hamil yang baru datang itu pasti Mhm. kita kasih buku KIA ini. Mhm. Dan harus dijaga ya, karena ini bisa dipakai sampai nanti anaknya Lima umur 5 tahun. tahun. Nah, di situ bukunya banyak informasi-informasi seputar kehamilan yang bisa ibu-ibu hamil baca, dan juga suaminya juga jangan lupa dibaca juga ya. Terus apalagi nih, stres. Kalau stres mungkin agak susah ya Bu ya, Ya, mengelola itu stres. teh mengelola stresnya gampang-gampang susah gitu ya. Itu yang paling apa namanya? Dia abstrak gitu sifatnya kan. Ya. Bagaimana kita harus Mhm. mengelola stres, tapi dah kumaha. Kadang-kadang ada itu saya mah tidak stres itu, padahal Iya. banyak muncul Mhm. apa namanya banyak keluhan-keluhan yang muncul. Jadi memang kita harus mulai merasakan alarm di saat kita stres. Kemudian apa namanya tarik dulu ini apa rem dulu, tarik rem dulu, Mhm. istirahat dulu. Jadi sepertinya badan kita protes nih gitu dan Iya. sudah Mhm. menuntut supaya Iya. kita istirahat, rehat gitu. Dan bagaimana mencari apa namanya ya pelepasan rilis supaya Mhm. stresnya bisa dikendalikan. Sekarang kan banyak ya, makanya ibu-ibu juga mencari me time sendiri itu juga Iya. salah satu upaya lah, salah satu cara untuk kita kelola stres itu. Nah, berarti intinya mungkin kalau berhubungan dengan stres itu si pikiran tuh tenang, harus tenang ya Bu ya, Ya, relax mungkin ya. iya. Walaupun susah sih ibu hamil teh karena dipengaruhi faktor hormonal. Nah, itu makanya perlu Hormon. sekali dukungan support orang-orang di sekitarnya juga gitu Iya. untuk memastikan mood ibu hamilnya juga terjaga gitu ya. Nah, itu tadi intinya adalah kalau ibu hamil itu harus happy kan ya Bu Dok ya. Iya, kan ibu happy, anaknya juga nanti ini apa anaknya juga terjaga ya karena sangat Ya. berpengaruh Mhm. kondisi ibu terhadap bayi yang ada di kandungannya. Nah, tapi Bu Dok, kalau misalnya setiap bulannya itu kan si Bumil tuh harus naik ya berat badannya. Ya, jadi Itu kita ada juga kisaran harus berapa berapanya Bu Dok? kalau kisaran itu Hmm? sebenarnya maksudnya tidak ada keharusan. Oh harus naik sekian gitu ya. Karena itu sangat individual, individual bagaimana kondisi eh, ibunya masing-masing. Dan yang harus kita lihat juga tidak hanya berat badan ibunya, tapi juga berat badan bayinya. Karena Baik. eh, saya pernah pengalaman dulu, ibunya kenaikan berat badannya lumayan gitu ya, bagus. Tapi saat kita periksa, ternyata perkembangan tadi kan diperiksa lingkar perutnya itu ya, tinggi fundusnya kan diperiksa, tinggi rahimnya itu diperiksa, dan itu ada patokannya kalau usia kehamilan sekian, tinggi tinggi kehamilannya, besar rahimnya harus sekian. Nah, itu kok nggak sesuai gitu. Jadi Bu Bidan juga, dok ini coba dilihat, padahal ibunya berat badannya bagus nih gitu, penambahan berat badan. Terus akhirnya kita cek, diyakinkan juga dengan USG, memperkirakan berat badan janin, ternyata memang berat janinnya itu kecil dibanding usia kehamilan. Setelah ditanya, ternyata ya itu tadi ibunya senangnya makannya yang per aci-acian itu karbo. Itu kan cepet ya naik ke Perpicinan. ibunya. Iya, ibunya agak waktu itu eh, sebelum 7 bulan, 24 minggu kalau nggak salah. Berat badannya sudah naik hampir 10 kilo. Bagus ya sebenarnya. Maksudnya banyak ya, lumayan gitu. Kalau kita nggak Iya bicara bagus lumayan. atau jelek gitu ya, tapi itu udah lumayan banyak Lumayan tuh banyak. penambahannya. Ya, tapi ternyata bayinya kecil. Diperiksa bayinya kurang dari 6 bulan. Apa ukuran bayinya itu seolah kurang dari 6 bulan, padahal dia udah tujuh Ya, bulan. Ya itu. ya. Jadi kenaikan berat badan tidak ada patokan khusus, rata-rata sih kurang lebih 10 sampai 15 lah per setiap apa sepanjang usia kehamilan ibu. Iya. Walaupun dilihat juga, kita harus tetap melihat juga kondisi berat badan awal ibu berapa. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana
efek penambahan berat badan ibu itu terhadap perkembangan bayinya gitu. Yang Mhm. harus penting sih itu. Jadi kalaupun saya mah berat badannya naiknya nggak banyak Bu, tapi bayinya Mhm. bagus, itu juga nggak Mhm. masalah. Gitu. Nggak Jadi masalah kita ya. tidak, ya tidak ada harus sekian gitu, nggak. Yang penting bayinya. Dan tapi memang si berat badan antara ibu dan bayi itu memang meningkat ya Bu ya. Jangan sampai mungkin menurun Ya, juga mungkin ya Bu. ya, kadangkala di trimester satu sih, trimester awal kalau ibunya parah tuh muntah-muntahnya Mhm. bisa terjadi penurunan Oh, berat badan. Tapi itu ya. nanti memang kalau kondisi yang itu kan berarti ada kelainan ya, maksudnya ada sesuatu ya gitu. Nah, kalau ada masalah seperti itu, kan ibunya juga akan dipantau ketat. Jadi penurunan berat badannya pun dilihat apakah masih aman atau membahayakan untuk janin. Nanti biasanya kalau membahayakan, biasanya kan ibu jadi terpaksa harus dirawat, harus bed rest seperti itu. Nah Tapi Bu, idealnya memang ngomongin idealnya memang soal harus naik. Mm. berat badan bayi kan pernah ada sih temen jadi udah di hamil 8 usia 7 8 lah ya Bu Dok, si bayinya itu kecil. Terus harus makan es krim. Itu hubungannya apa sih Bu Dok? Es krim yang gula mungkin manis kali ya? Itu mah lebih ke ini mungkin ya, yang apa? Yang mudah masuk oleh ibunya. Tapi sebenarnya sih seharusnya protein. Mungkin Hmm, diambil es krim karena ada susunya ya. iya. Ibunya mungkin nggak suka minum susu, tapi dia masih Oh iya. bisa makan es krim, misalnya. Iya. Kan es krim, tentu es krimnya ya es krim yang susu ya, jadi diambil Iya. untuk susunya, proteinnya, supaya menambah pasokan nutrisi buat janin, jadi nanti berat badan janinnya bisa mengejar gitu. Bisa jadi sih seperti itu. Nah, tapi tetap es krim itu atas anjuran dokter ya, teman-teman. Jadi jangan sampai ini lagi nonton ini, oh boleh makan es krim. Enggak, ini hanya cerita. Aku menanyakan pada saat itu memang pada saat habis dari dokter dianjurkan boleh makan es krim di usia kehamilan yang sudah tua ya kasarnya gitu. Karena bayinya memang dinyatakan waktu itu masih kurang beratnya. Tapi budak si ibunya naiknya gede, anaknya kurang. Itu berarti karena memang asupan makanan yang kurang bergizi ya budok, jadi nggak diserap sama bayi ya. Ya, biasanya salah satunya itu karena kan sebaiknya idealnya tadi kita protein ya yang banyak, Mm-mm, tapi mungkin ibunya kebanyakannya karbo, jadi mm-mm. berdampak langsung pada berat badan ibu, tapi ke janin kurang. Atau ada gangguan lain, misalnya gangguan di ari-ari di plasenta, jadi suplai darah ke bayinya terganggu. Nah, atau ya tadi misalnya ibunya punya darah tinggi, itu juga mempengaruhi aliran darah, termasuk aliran darah ke plasenta, jadi bayinya juga kurang dapat nutrisi ya gitu. Jadi memang kalau seperti itu berarti ada masalah dan perlu pengawasan lebih lanjut sama dokternya. Jadi harus rajin konsultasi kalau sudah menemukan yang seperti itu ya budok. Oke, tadi kan olahraga udah, mengelola stres udah, makanan stres. Nah, dari si hipertensi sendiri ya berhubungan dengan makanan, Budok, itu adalah angka tertinggi kematian yang menyerang ibu ya. Itu ya. Sekarang Itu menjadi penyebab kematian tertinggi ibu. ya, Ibu. menyebab kematian tertinggi ibu itu agak mengerikan sekali ya. Ya, angka kematian ibu kita masih tinggi sih untuk di bahkan di Asia juga itu kita masih masuk ranking 5 besar teratas untuk kematian ibu. Yaitu penyebabnya sekarang bergeser jadi kebanyakan karena hipertensi dalam kehamilan yang menjadi penyebab kematian. Dan kalau kita lihat ke teman-teman puskesmas, memang saat ini sudah terjadi pergeseran yang dulunya penyakit tidak menular itu biasanya kan menyerang yang usia sudah menjelang lansia ya. Iya. Nah, sekarang banyak yang di usia-usia produktif masih 30-an awal itu sudah menderita hipertensi. Kalau menderita hipertensi kemudian hamil tentu kan beresiko. Jadi memang penting sekali sih kita harus menjaga
badan gitu ya, menjaga tubuh ya, menjaga diri kita supaya tetap dalam kondisi ideal, termasuk tadi mengetahui apakah tekanan darah kita normal atau tidak, terutama untuk ibu-ibu yang akan merencanakan kehamilan. Jadi kenapa tadi di awal saya bilang seharusnya kami sih dari kesehatan mengharapkan semua kehamilan itu memang sudah direncanakan. Kalau direncanakan berarti kan ibunya sudah mempersiapkan, termasuk memastikan, oh iya tekanan darah saya bagus, oh iya gula saya bagus gitu. Jadi setelah kita persiapkan sedemikian rupa, harapannya kan kehamilannya sehat, komplikasi atau masalah bisa dihindari, ibunya sehat, bayinya juga sehat dan selamat gitu. Nah, ini Bu Dok terakhir nih sebelum apabila memang sudah ada indikasi calon bumil itu ada hipertensi dan akan melakukan program hamil. Nah, itu gimana tuh? Berarti kan si darahnya tekanannya harus diturunkan dulu ya, Bu Dok. Ya, Nah, itu ya, gimana Bu Dok sebelum ya. program ke hamil itu? Ya, ya. Jadi kalau yang memang sudah punya penyakit-penyakit tertentu, termasuk Mhm. hipertensi ya, karena tadi kita Mhm. sedang bicara Bahas. penyebab kematian, Mhm. sebelum hamil sebaiknya konsultasi dulu. Kalau dalam hal ini sih kita konsultasi ke ahlinya ya, ke Ya. dokter penyakit dalam. Karena sekarang pengelolaan ibu hamil juga tidak hanya oleh dokter kandungan, jadi ibu hamil yang sehat sih bisa sama bidan, sama dokter umum di puskesmas atau klinik, dan sama dokter kandungan. Tapi begitu si ibu punya diketahui penyakit, itu harus dikelola oleh ahlinya. Jadi biasanya nanti dirujuk ke dokter penyakit dalam. Jadi kalau yang mau hamil dan sudah punya penyakit juga sebaiknya konsultasi ke dokter penyakit dalam, nanti dipastikan ini sudah cukup ideal tidak, walaupun punya penyakit, tapi apakah kondisinya sudah cukup ideal untuk hamil, tentu nanti diberikan pengobatan obat-obatan tertentu oleh dokter untuk memastikan ibunya bisa menjalani kehamilan yang sehat. Jangan khawatir, kadang-kadang banyak ibu atau ya pasien yang tidak mau minum obat secara teratur. Ya. Katanya nanti kena ginjal saya, nanti gimana gitu ya. Nah, untuk kenapa kita harus konsultasi? Karena pasti dokter sudah memilihkan terapi penanganan obat yang memang sesuai dengan kondisi ibu di saat hamil gitu ya. Jadi Mhm. kalau tidak makan obat, justru risikonya akan lebih besar dibanding ibu Mhm. makan obat. Gitu. Jadi Ya. pemberian obat pada ibu hamil itu sudah dipertimbangkan sedemikian rupa yang insya Allah tidak akan membahayakan janin dan juga membahayakan kehamilan. Justru kalau tidak makan obat, kondisi penyakitnya tidak terkontrol, tidak teratasi, resikonya kan lebih berat ya, gitu, lebih berat buat kehamilannya, lebih berat buat ibu juga buat bayi. Jadi tidak usah Ya. khawatir akan nanti pengaruh obat atau apa, karena pasti akan sudah dipilihkan obatnya yang aman. Ya, karena kita pun berkonsultasi sama ahlinya, jadi ya kita mengikuti yang sudah dianjurkan ya, Bu Dok. Ya, seringnya kan nanti kata tetangga, kata mertua, kata ibu, kata paman, bibi. Mari kita dengarkan saja ahlinya. Kalau ahlinya Mari sudah kita dengarkan menyarankan, salah ahlinya. Bu Dok, ini kita udah sebelum closing nih, boleh ada pesan buat tips-tips buat mungkin buat teman-teman yang calon bumil atau buat bumil, Bu Dok? ya, jadi sebagai penutup kita mungkin ya, gitu. Iya, betul. Take home message buat semua ibu-ibu, Ya, calon ibu, juga calon bapak yang ada di luar ya, sana. Titip, semua kehamilan sebaiknya direncanakan. Pastikan kondisi ibu maupun bapaknya sehat supaya kehamilan sehat, anaknya juga ya, nanti yang dilahirkan sehat dan berkualitas. Selama kehamilan, meskipun di era pandemi, jangan khawatir untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas, mintakan buku KIA kepada dokter atau bidan yang memeriksa, karena ini merupakan sumber informasi supaya kita bisa menjalani kehamilan dengan sehat. Itu mungkin sebagai penutup. Mudah-mudahan semua tetap sehat, semua kita
bisa menghadapi pandemi ini dengan baik dan semoga pandeminya cepat usai aja sih gitu ya. Ya, betul, betul. Biar bisa normal lagi ya, Budok. Ya, ya benar. Itu tadi sharing session with Mami Reni bersama Budok Dewi. Makasih loh Budok waktunya. Sama-sama dengan senang hati, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, sangat bermanfaat banget ini Budok, ilmunya, informasinya, sharingnya sangat dibutuhkan banget sama ibu-ibu, terutama ibu hamil. Dan teman-teman, aku juga pamit undur diri. Setelah pamit sama Budok, aku juga pamit undur diri dengan kalian. Terima kasih yang sudah menyimak obrolan kami sore ini. Kita ketemu lagi di sharing session Mami Reni di topik yang lainnya. Dah, Budok. Dadah, thank you. Dah, selamat Assalamualaikum ketemu lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.